Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, selamat siang. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan open class dan open classnya cuma satu kan ya, informatika aja. Jadi semoga kita nggak kejar-kejaran sama waktu dan bisa membahas semua materi yang masih kalian bingung. Oke, yang belum open cam, yuk silakan open cam dulu supaya Bu Rahai nggak sendirian nih. Terima kasih yang sudah open. Oke, ya jadi untuk hari ini em, Bu Rahel mau fokus untuk bahas kisi-kisi PSAJ karena ada beberapa teman yang bingung gitu baca kisi-kisinya bagaimana. Jadi hari ini kita akan membahas kisi-kisi PSAJ dan kalau misalkan masih ada waktu juga kita akan membahas beberapa soal tryout yang kemarin presentase sebenarnya itu masih sedikit gitu ya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Um, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, desktop. Oke, tunggu ya, tunggu. Hmm. Mana deh? Oke, sudah tampilkah desktopnya Bu Rahai? Untuk kisi-kisi, apakah terlihat teman-teman semua? Lihat, Bu. Oke, ini kisi-kisi ya. Jadi untuk menghemat waktu, Bu Rahel udah coba tampilkan beberapa gambar dan juga contoh-contoh agar kita langsung membahas saja seperti apa kira-kira soal gitu ya. Kalau misalkan ada kisi-kisi seperti ini, gitu guys. Oke. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas materi tentang berpikir komputasional ya. Kalian juga sudah dapat semua ya kisi-kisi PSAJ 2026 ya. Yang judulnya kisi-kisi PSAJ 2026 untuk siswa, tapi belum ada pembahasan seperti ini. Nanti insya Allah akan Bu Rahai share setelah kita open class. Oke, mulai dari yang pertama. Untuk kisi-kisi ini kemarin juga saat try out keluarkan soal tipe seperti ini ya. Contohnya bagaimana cara pengerjaannya. Jadi dalam kasus waktu di try out itu dijelaskan bahwa terdapat sampah gitu ya. Kalau di sini terdapat buah gitu ya. Kemudian nanti kita harus memetakan sampai dalam petakan yang kita buat itu hanya terdapat satu sampah gitu atau satu buah nih kalau di sini. Kemudian nanti akan diletakkan robot. Nah, robotnya itu akan mengambil tepat satu aja sampahnya atau buahnya gitu. Jadi dia nggak bisa ngambil lebih dari dua. Nah, sedangkan kalau misalkan logika kita, oh ya udah Bu, ini kan total petaknya ada 256. Ya udah 256 robot aja. Nah, tapi tidak seperti itu karena kalau seperti itu eh, terlalu buang-buang gitu ya, terlalu buang-buang uang gitu untuk membeli robotnya. Jadi, kita harus petakan dulu nih supaya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi, satu robot dia hanya dapat mengambil satu buah. Kemudian gimana kalau misalkan nanti dalam satu area tersebut tidak ada buah atau sampahnya? Tetap diletakkan robot kalau memang kita sudah memetakannya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi untuk kasus ini yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membagi kotak-kotak ini menjadi beberapa bagian. Bagiannya itu persegi gitu ya. Ini kan persegi juga ya, 16 kali 16. Nah, nanti kita bagi lagi. Pertama yang harus kita lakukan adalah bagi dua dulu. Kalau 16 kali 16 berarti kita bagi menjadi 8 kali 8. Jadi kita belah setengah vertikal, setengah horizontal. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari sini nih, tarik garisnya nih. Nah, gini teman-teman.
Oke, ini cara membagi areanya ya. Nah, ini kan belum bentuk persegi nih. Ini masih persegi panjang ya, belum sama sisi. Jadi kita harus bagi lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, karena ini tadi 16 kali 16, berarti kalau kita bagi dua jadi 8 kali 8. Kayak gini teman-teman. Oke, nah berikutnya ini satu petaknya belum satu sampah nih. Ini masih lebih dari satu. Ada yang 5, ada yang 6 gitu ya. Nah berarti harus kita apain? Harus kita bagi lagi sampai di satu petak itu cuma terdapat satu buah atau satu sampah. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ini 8 kita bagi lagi. Satu, 2, 3, 4. Nah berarti di sini teman-teman. Kita bagi lagi ini. Kayak gini ya. Kemudian ini juga masih lebih dari satu, kita bagi lagi kayak gini, empat, ya. Kemudian ini satu, dua, tiga, empat, ini juga sama, kita bagi lagi, gitu. Termasuk bawahnya juga sama, kita bagi lagi. Oke, nah ini belum persegi, berarti kita bagi lagi. Satu, dua, tiga, empat. Nah kayak gini. Ini kita bagi lagi. Oke, ini jangan males ya nanti effortnya. Oke. Kemudian satu, dua, tiga, empat. Nah kayak gini. Oke. Sorry ya, miring-miring. Oke, udah seperti ini. Lalu kalau kayak tadi konsepnya, kalau dalam satu petak itu masih lebih dari satu, kita bagi lagi. Contoh ini masih lebih dari satu kan? Ada dua buahnya, berarti kita bagi lagi. Kayak gini. Nah, jadi dia berhentinya kayak gini guys. Ini petakan yang kita buat nih. Ini cuma ada satu sampahnya. Berarti udah nggak kita bagi lagi gitu. Terus ini kosong gimana Bu? Nggak apa-apa karena di soalnya robot tetap ditempatkan walaupun tidak ada sampah ataupun tidak ada buah. Kayak gitu ya. Terus kalau yang ini gimana Bu? Ini cuma satu. Berarti nggak perlu kita bagi lagi. Karena ini udah satu petak. Kita kan diminta untuk membuat petak yang berisi satu buah minimal gitu ya. Jadi di sini udah satu. Berarti nggak usah kita bagi lagi. Ini udah satu. Nggak usah juga. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini sama. Ini juga satu. Satu gitu guys. Satu, ini satu. Ini dua nih. Berarti kita bagi lagi di sini. Gitu teman-teman. Nah. Ini satu, satu, satu. Yang ini dua. Oke, kita bagi lagi. Oke, kayak gini kira-kira. Ini satu. Udah nih, udah selesai kita bagi. Baru deh kita tentuin berapa jumlah robotnya. Nah, di sini kita udah tahu nih bahwa jumlah robotnya ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat, dua lima. Kayak gitu teman-teman. Jadi jumlah robot yang dibutuhkan sebanyak 25 dari hasil 25 petak yang sudah kita buat. Gimana untuk soal ini? Apakah ada yang masih bingung? Ibu itu Aman nanti ya. kita gambar 16 16 gitu atau gimana ya, Bu? Apa? Itu kita gambar gambar di kertas media kertas lagi atau ngitungnya gimana ya? Ngitungnya nanti kalau di soal dia bentuknya warna-warni gitu supaya memudahkan kalian untuk membuatnya. Kalau kalian suka ngitung di kertas buram, nggak apa-apa dipindahkan aja di kertas buram gitu. Tapi kalau kalian mau coret-coret sedikit pakai pensil layarnya, it's okay bisa dihapus juga kan? Kayak gitu ya. Jadi Makasih, Bu. iya, sama-sama. Jadi kayak gitu ya, kalian bagi petaknya, make sure satu petak itu cuma terdapat satu buah atau satu sampah. Seperti itu. Boleh kita lanjut? Boleh ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan, kita clear dulu. Diberikan berbagai simbol flowchart. Nah, berarti kita harus tahu simbol flowchart. Basicnya simbol flowchart itu ada 5 ini aja yang harus kalian tahu. Yang pertama ada start, bisa start atau end. Dia bentuknya oval atau agak siku gini ya. Ini ada sikunya tumpul gini. Kemudian ada arrows, arrows itu untuk konektor. Kemudian ada input dan output untuk memasukkan nilai.
ada proses itu bisa menghitung misalkan, lalu ada decision itu keputusan, misalkan lulus atau tidak lulus, remedial atau tidak, seperti itu. Nah, dari 5 ini yang harus kamu tahu, baru kamu bisa menjawab soalnya. Contohnya, oke, contohnya di sini. Algoritma menghitung luas segitiga. Yang pertama start. Dia nanti pakai simbolnya apa? Oval. Oval ya. Kita sebut terminator. Gitu. Oh, caps lock banget ya. Oke, yang kedua masukkan alas berarti? Yang input output. Ya, input output itu tadi input output itu jajar genjang. Oke, kayak gini ya. Jadi kalian tuh kayak udah bisa meta ini kalau ada teks kayak gini, simbolnya apa. Masukan tinggi juga sama input jajar genjang. Genjang. Sorry typo nggak apa-apa ya. Hitung luas apa nih? Hitung luas apa tadi simbolnya? Ada yang ingat nggak? Hitung luas adalah proses. Proses itu persegi. Oke. Lalu tampilkan luas yaitu output. Oke, atau jajar genjang. Lalu N yaitu terminator. Oke, bisa dalam bentuk gambar nanti di soalnya atau bisa dalam bentuk teks. Yang penting kalian tahu ya, eh, kalau ada KKO-nya atau kata kerja operasionalnya, dia masukkan ya udah berarti input, dia hitung berarti dia melakukan proses, atau kalau berkaitan dengan tampilkan berarti output. Seperti itu. Oke, untuk nomor 2 gimana? Sudah aman kah? Man? Mana nih? Belum ada jawab. Ibu aman, Ibu. Aman, Bu. Lanjut. Thank you. Berikutnya tentang stack. Oke, tentang stack itu perintahnya adalah push and pop. Oke, push itu artinya memasukkan. Ini contoh push memasukkan. Sedangkan kalau pop itu mengeluarkan. Oke, nah di sini ada aktivitas yang belum Bu Rahai isi, tapi based on gambarnya kita bakalan kasih perintahnya. Aktivitas satu yaitu push satu, berarti masukkan satu ke dalam stack. Stack itu tumpukan. Pokoknya kalau tentang stack berarti dia itu tumpukan. Kalau tentang queue itu antrian. Kayak gitu ya. Push itu kan stack, tumpukan. Berarti dia ke atas nih, numpuk ya. Mulai dari aktivitas satu, push satu. Berarti satu dimasukkan ke dalam stack. Kemudian aktivitas dua, berarti ini apa? Push, push apa? 2. Dua, good. Oke, aktivitas tiga based on image-nya. Push 3. Oke, push tiga. Aktivitas empat. Pop 3. Oke, pop. Nah, tapi kalau di pop itu nggak pakai satu dua tiganya, jadi cukup Oh, pop aja. Tapi dia udah pasti pop yang paling atas. tes. Atau yang paling terakhir. Jadi nanti kalau ada activity listnya apa, lalu di pop berarti activity terakhirnya yang dia hapus. Yang ini yang dia hapus. Berarti kalau misalkan seperti ini, activity satu, push 2, push 3, lalu pop. Kemudian ditanya, stacknya ada apa aja isinya? Berarti isinya adalah satu dan dua. Kayak gini, isinya adalah satu dan dua. Gitu, teman-teman. Kalau kalian suka visual, kalian boleh gambarkan seperti ini. Gimana? Sudah paham tentang stack? Oke, udah angguk-angguk ya. Oke, berikutnya diberikan tabel dengan aturan logika N. N itu ada yang ingat nggak? N itu kan harus sama, harus benar dua-duanya. Berarti apa? Satu dan satu, satu. Oke, satu dan satu satu. Selain itu nol. Ya, kayak gitu. Oke, ini ada juga nih waktu kemarin di apa di try out. Jadi misalkan ada kotak-kotak kayak gini, lalu menjadi apa gitu ya. Anggaplah ini N ya contohnya. Oke, misalkan di sini Bu Rahai buat seperti ini. Oke,
Nah, gini ya. Oke, gini ya. Misalkan kayak gini nih. Nah, berarti menjadi apa? Nih, kalau dia satu-satu atau dia merah-merah, berarti hasilnya Merah. merah. Oke. Nah, kalau putih misalkan 0, merah 1, putih itu 0. Oke. Nah, berarti di sini 00 jadi putih kayak gitu, guys. Ini 00 jadi putih juga. Lalu 01 jadi 0 juga. 11 baru jadi 1 di sini. Jadi kalau dia N berarti jika satu-satu atau jika sama-sama warna merah, baru dia hasilnya merah. Seperti itu untuk logika N. Gitu teman-teman bisa? Ibu, Oke, Ibu boleh izin bertanya nggak, Bu? boleh dong. Berarti kalau kayak gitu, 1 tambah 1 sama dengan 1, dan 0 tambah 0 itu juga sama dengan 1 kalau N, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. sama-sama. N itu lebih, itunya perkalian ya. Kayak 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. Gitu. Jadi N itu bukan tambah ya, tapi perkalian. Oke, sudah paham ya untuk N? Kita next ke graf. Oke, di tryout dan di contoh itu kita menggunakan tabel. Tapi kan banyak ya tipe soalnya, nggak cuma tabel aja. Jadi di sini contohnya adalah kalau disajikan berupa deskripsi, ya, narasi seperti ini. Disajikan sebuah denah lokasi yang dipresentasikan dalam graf. Murid dapat menentukan jalur terpendek. Nah, jadi kalian itu misalkan mau diminta untuk menentukan rute terpendek dari perpus ke lapangan basket. Nah, dia itu dari perpus, berarti dari P. Dia mau ke lapangan basket. Apakah benar langsung ke lapangan basket atau ada jalur lain yang lebih pendek? Nah, kalau Zixtra itu adalah jalur terpendek seperti Google Maps kalau kita search apa jalur gitu ya. Gimana cara buatnya? Oke, jadi ini lebih enak sebetulnya kalau kalian bikin mapping. Misalkan di sini ada perpustakaan, kalian tulis P kayak gini. Lalu mau kemana dia? Lapangan basket di sini L ya. Di sini L jadi PL. P ke L berapa? Berarti di sini 8. Kayak gitu. Atau kalau kalian lebih suka cara math juga nggak masalah ya. P ke K. Oke, P ke K itu 3. Kayak gini. Oke. Lalu K ke L 2. Nah, dari sini aja udah kelihatan nih bahwa 8 itu bukan pilihan, ya kan? Ini lebih dekat nih, 3 tambah 2. Lalu P ke R. P ke R di sini 4. Ini 4. Lalu R ke L di sini 5. Oke, nah jadi kalian tuh kayak buat dulu grafnya seperti ini, mappingnya. Baru deh kalian tentukan mau lewat mana nih yang paling cepat ya. Caranya itu bukan langsung kayak P8 sama 3, ya udah pilih 3, nggak kayak gitu ya. Tapi totalnya. Jadi kalau di Zixra itu totalnya kayak kita di Maps. Siapa tahu misalkan ini 1 nih, misalkan di sini 1, tapi di sininya 10 kayak gitu. Kan enggak ya, di Maps kan enggak kayak gitu. Jadi kita itu yang dihitung adalah totalnya. Gitu. Jadi kalian udah dapet ini 8 sama ini 5, kemudian yang ini 9, baru kalian memilih 5. Jadi jalur terpendeknya dari P dia ke K, baru dia ke L. Gitu, teman-teman ya. Gimana untuk Dijkstra ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Aman? Belum ada yang jawab nih. Aman, Ibu. Oke, thank you. Oke, next ya. Berikutnya diberikan sebuah narasi tentang simulasi layanan masyarakat. Nah, kalau ini Q, FIFO, first in, first out. Oke, kalau dia urutan kedatangannya, misalkan urutan pertama A, B, C, D, E gitu ya, sampai urutan terakhir. Misalkan ada 3 loket langsung di
eh apa tiga-tiganya itu aktif gitu, open. Nah, kira-kira nih setelah urutan yang pertama nih, loket semua loket itu jalan. Yang berikutnya siapa yang dilayani? Kalau dari urutan ini. D dan E. Oke, berikutnya D sama E, betul ya. Jadi kalian tuh perhatikan dulu loketnya tuh ada berapa. Kalau misalkan loketnya satu, iya abis A itu ya B gitu. Tapi kalau conditionnya itu loketnya lebih dari satu, ya kalian pikirkan gitu ya. Misalkan tiga, berarti kan sekaligus tiga dilayani pertama. Kemudian berikutnya dilayani keduanya yaitu D dan E. Seperti itu untuk Vivo. Ya, asal kalian jangan kebalik aja. Kalau Q itu pokoknya Vivo, kalau stack itu Livo. Seperti itu. Oke, gimana aman untuk Vivo atau Q? Insya Allah Ibu. Oke. Berikutnya, next. Disajikan sebuah narasi. Oke, ini tadi pakai push dan pop. Berarti stack atau Q nih? Tag. Cek. Oke. Push A, push B. Oke, lalu pop, kemudian push C, lalu pop. Nah, apa nih? Push A. Oke, jadi besok kalian di lembar coret-coretannya itu digunakan dengan baik ya. Pertama push A, lalu push B. Oke, berarti B-nya di sini kan. Kemudian pop, kalian coret nih kalau dia pop. Kemudian push C gitu. Oke, baru abis itu apa lagi dia? Pop. Nah, pop berarti popnya dua kali. Nah, pop pop lagi. Berarti isi stacknya apa? Gak ada, Bu. Gak ada, betul. Jadi isi stacknya nggak ada, kosong kan udah ke pop semua tuh. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Gimana? Aman? Bu Rahai kalau push kayak misalnya push spesifik gitu kayak push A. Itu dia emang A, tapi kalau pop itu dia yang paling atas. Iya, betul. Oh, kasih Bu. Sama-sama. Jadi kalau push itu biasanya ada keterangannya. Misalkan pushnya itu kalau di data realnya gitu ya. Kalau ini kan kayak contoh ya. Kemarin juga ada yang nanya, ini sebenarnya kalau realnya kayak gimana sih Bu? Misalkan kalau kalian isi Google Form, kalian ngisi nama kalian gitu ya, Areta. Nah, di sistemnya, di back end-nya kan dia menggunakan stack misalkan. Jadi push nama yaitu push Areta, masukkan Areta. Tapi ketika di pop ya dia tinggal delete aja kayak gitu. Jadi kalau untuk push spesifik datanya apa, kalau untuk pop tidak perlu ya kayak delete aja deh. Oke, kita lanjut eh, ke soal berikutnya. Ini seperti yang tadi nih. Jadi di sini diberikan sebuah cerita pendistribusian logistik. Murid dapat memodelkan masalah dalam bentuk struktur graf. Nah, sama seperti tadi nih. Jadi kan boleh juga udah bilang ya bahwa ada soal pilihan ganda dan juga esai yang tentang eh, graf ya. Jadi nanti kalian itu aja, pelajari aja kayak tadi. Kalau kayak gini terdapat jalur bus langsung dari terminal A ke halte B dengan jarak 12. Berarti kalian buat tadi mappingnya ya. Dari jalur A ke jalur B itu 12. Nih ya, semoga nggak ada yang mager-mager bikinnya ya. Karena kalau di esai lumayan skornya. Tadi juga masih ada juga tuh yang kosongin gitu ya. Kalau kalian mentok banget, kalian isi aja gitu, misalkan graf kalian udah mentok nih nggak bisa ngerjain, ya udah ingat aja Google Map. Kalau misalkan graf gitu, masa nggak bisa sih Google Map ya kan. Em, itu kan kayak kalian pakai Gojek kayak gitu-gitu ya. Gimana sih kalau dari satu poin ke titik poin yang lain, nggak mungkin ya, nggak bisa gambar kayak gitu. Jadi mohon untuk dikerjakan. Oke, itu sama ya kayak tadi penjelasannya. Kemudian yang berikutnya ini diberikan sebuah cerita murid mampu mengidentifikasi activity dalam penggunaan e-payment. Nah, e-payment ini kan kalian sering nih belanja ya kan. Nah, pokoknya yang pakai handphone kalian tuh, kalian pakai e-wallet, GoPay misalkan ya e-wallet.
kalian pakai mobile banking gitu ya, m-banking, atau pakai apalagi kris kayak gitu ya, itu juga sama kan ya, mobile banking juga kayak gitu. Berarti yang mana nih yang bukan e-payment? Apa yang bukan e-payment? M-banking. Bukan. Yang bukan e-payment, yang bukan pakai elektronik, yang uangnya nyata. Cash. Iya, berarti kan pakai cash aja gitu logikanya. Cash atau enggak pakai voucher gitu kan. Dia enggak ini gitu loh, enggak pakai elektronik kan. E-nya itu elektronik, guys. Jadi kalian mikirin aja nih, apa sih elektronik itu? Berarti ada alatnya tuh ya. Oke, berarti pakai cash aja selain itu gitu. Kemudian aman ya ini ya, teman-teman semua bisa ya. Oke, lanjut diberikan stimulus berupa gambar. Murid dapat mengidentifikasi karakteristik file dan folder. Kemarin juga sama tuh di tryout ada juga. Ya, jadi file itu kan seperti file Microsoft Word, berarti dia ada ekstensinya kan belakangnya .docx. Jadi ini file nih .xlxs misalkan gini, sx kayak gini atau .pdf ya. Jadi kan ekstensi ini yang ada di belakangnya itu loh. Sedangkan kalau folder enggak kan. Folder tuh di handphone kalian, di laptop kalian juga ada kan. Foldernya misalkan folder materi asas kayak gitu. Isi foldernya file-file apa misalkan gitu. Materi asas misalkan foldernya. Isi foldernya kisi-kisi. Kayak gini contohnya ya. Nah, kita pakai logika nih, ya. Folder itu kan tempat. Berarti boleh kosong kan? Kayak kamu punya dompet, nggak punya uang, nggak ada isinya. Boleh dong kayak gitu. Ya, jadi folder itu boleh kosong. Kayak gitu. Tapi file kalau kosong bisa dibuka nggak? Pernah nggak dapat file yang 0 KB? Bu, filenya korup. Ya, size-nya aja 0 KB. Kayak gitu. Artinya file itu nggak boleh size-nya 0. Kayak gitu, guys. Ya, jadi ini dia ada size-nya. Folder ada size-nya nggak? Folder ada size-nya, tapi boleh 0. Ya, boleh size-nya 0. Nggak masalah, tetap bisa dibuka. Folder kosong kan tetap bisa dibuka. Gitu. Folder kalau ada isi filenya, jadi ada tuh size foldernya. Ya kan? Kayak gitu. Ya, adakah yang belum bisa ini membedakan? Semoga kelas 9 harusnya udah bisa ya. Membedakan file dan folder. Oke, itu materi kelas 7 anyway. Oke, ini juga sama nih materi kelas 7. Ini tentang freeware, shareware, dan adware. Nah, kita pakai kata kuncinya aja. Kalau dia freeware, berarti freeware itu gratis banget. Kayak aplikasinya itu benar-benar kita pakai gratis gitu ya. Kemudian kalau shareware itu kata kuncinya dia trial. Misalkan kayak 30 hari kita pakai nih semua fiturnya bisa kita gunakan. Tapi setelah 30 hari kita harus bayar. Itu shareware. Ya biasanya kayak trial gitulah. Nah kalau ada adware, kata ad ini kan artinya iklan ya. Ya, jadi ya udah kalau memang tuh si aplikasi muncul iklan untuk kita tonton dulu sebelum kita gunakan, ya berarti dia adware termasuknya. Gitu teman-teman ya. Oke, semoga nanti nggak bingung ya, boleh dihafalkan bagian-bagiannya kalian biar nggak bingung ya. Free pasti tahu semua lah artinya gratis, ad artinya iklan. Nah, baru sisanya share gitu ya, trial itu. Bu Rahai. Ya, Berarti kalau mau kebuka harus bayar tuh nggak termasuk tiga-tiganya ya? enggak, itu termasuknya commercial wear. Oke, makasih Bu. Beda lagi. Kayak kalau di sini kita fokus ke sini aja ya. eh yang lainnya Berarti di luar Bu ini nggak Rahai, usah dipelajari aja nggak apa-apa. Kenapa? Bu Rahai, berarti kalau adware itu kita tetap bayar kayak shareware gitu gak? Gimana sih? Nah, Em, ya ada gitu deh.
Ya, ada beberapa aplikasi. Jadi ada beberapa aplikasi yang kalau kita nggak mau nonton iklannya ya kita harus bayar dulu. Kayak gitu kan. Iya, kayak gitu maksudnya. Nah, kalau kayak gitu itu termasuknya lebih ke shareware. Tapi kalau adware ini kayak contoh adware tuh misalkan kayak kalau kalian ya anak lab school pasti nggak pernah nonton bajakan lah ya. Jadi kalau ada kayak gitu kan suka ada tuh muncul-muncul pop up banyak gitu iklan-iklan kayak gitu. Jadi dia tuh kayak gratis sih tapi dikasih banyak iklan kayak gitu. Ya Oke, itu makasih, Bu. oke sama-sama. Oke, boleh lanjut ya. Berikutnya tentang alur kegiatan. Nah, alur kegiatan digital itu maksudnya gimana sih? Misalkan nih, hari ini Bu Rahayu sedang mengakses website YouTube, misalkan seperti itu. Menggunakan apa? Browser. Kemudian siang harinya Bu Rahayu melakukan Zoom meeting bersama kelas 9. Berarti aplikasinya Zoom. Kayak gitu aja. Lalu berikutnya Bu Rahayu akan mengedit kisi-kisi untuk dikirimkan ke LMS. Nah, mengedit kisi-kisinya menggunakan apa ini Bu Rahayu nih aplikasinya? Menggunakan MS Word. Kayak gitu guys. Jadi ini sebetulnya apps yang apa umum yang sering kalian gunakan. Tapi tidak dalam bentuk merek. Nah, maksudnya merek, contohnya kalau Microsoft Word ya lebih ke pengolah kata. Kalau Zoom Meeting berarti aplikasi video conference ya, karena Bu Rahel bukan marketingnya Zoom ya, jadi kita tidak menggunakan merek ini. Kayak gitu ya. Jadi eh kalian harus ini aja kayak ini tuh termasuknya kemana sih gitu. Kayak Mozilla itu termasuknya kemana sih browser. Chrome termasuknya kemana browser kayak gitu. Microsoft Word pengolah kata. Excel tabel-tabel Excel berarti pengolah angka kayak gitu guys. Oke, ini juga sama pelajaran kelas 7 masih gampang-gampang. Oke, bisa kita lanjut ya. Berikutnya tentang hardware. Oke, kalau hardware ini semoga nggak ada yang bingung ya bahwa hard itu keras, ware itu artinya alat atau tools perangkat, jadi perangkat keras. Nah, ini berkaitan sama semua perangkat keras yang kita gunakan di laptop, MacBook atau PC dan lain-lain gitu di handphone kayak gitu juga. Contohnya ada keyboard, keyboard itu untuk mengetik, kemudian untuk menginput data kayak gitu ya. Lalu ada monitor, monitor untuk apa? Layar monitor untuk 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 apa? Menampilkan. Menampilkan. Oke. Lalu ada mikrofon. Mikrofon untuk apa? Suara, input suara. Input suara. Lalu ada speaker, Output suara, Bu. output. Lalu ada kalau earphone, Output juga. suara, Bu. oke output juga. Jadi kayak gini ya, ya kalian pasti udah canggih lah ya anak lab school, masa nggak tahu hardware gitu ya. Jadi pokoknya kalian tahu aja fungsinya dia untuk apa kayak gitu. Kalau mouse untuk apa mouse? Input, Bu. Buat Input. Oh ya, untuk input dia untuk menggerakkan kursor kayak gini. Oke, good. Oke, kita masuk nih yang gampang-gampang udah ya. Kita masuk ke bilangan biner ke desimal. Ada tabelnya, nanti di soal juga ada tabelnya. Kalian nggak perlu ngafalin tabel ya. Tinggal kalian bisa mengkonversikannya aja nih dari biner ke desimal. Nah, tabel ini nggak akan berguna kalau kalian nggak tahu gimana cara bacanya. Oke, jadi misalkan di soalnya ada 1011. Nah, berarti ini harus kalian masukin ke dalam tabelnya. Oke, kalian tulis deh di sini. 1011. Kayak gini.
Oke. Nah, setelah kalian tulis, baru kalian kalikan ke bawah. Oke. Nah, di sini ada 8 sama 2, ya kan? Sama 1. Nah, lalu kalian tambahin deh. Gitu. Setelah ditambahkan hasilnya berapa? 11. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi, masukkan bilangan binernya ke dalam tabel yang ada di soal. Baru dikalikan atau di notes aja, misalkan 8 langsung aja kalau udah canggih. 8 tambah 2 tambah 1 gitu juga langsung. Atau kalau masih bingung dikali ke bawah dulu. 8 kali 1 8. 4 kali 0 nggak usah tulis ya. 2 kali 1 2. 1 kali 1 1. Baru dijumlahkan jadi 11. Seperti itu. Gimana biner ke desimal aman? Halo, aman. Oke. Bu Rai, maaf, gimana gimana? Apa nih? Yang biner ke desimal, ke Biner ke desimal. Ya. desimal. Oke, tadi kan soalnya misalkan 1011. Misalkan soalnya seperti ini. Lalu dimasukkan ke dalam tabel. Masukannya di sini 1011 gitu. Lalu ini yang ada angka satunya nih, 8 kali 1 ini hasil akhirnya ditambah nih. 8 kali 1 kan 8. Ditambah gitu. 4 kali 0 kan 0. Ditambah 2 kali 1 itu 2. Ditambah 1 kali 1 1. Sama dengan 11. Seperti itu. Gimana? Oke, Sudah makasih Bu. sama-sama. Oke ya, itu dari biner ke desimal. Oke, disajikan sebuah bilangan heksadesimal. Murid dapat menentukan nilai padanannya dalam sistem desimal, bilangan desimal. Berarti dari heksa ke desimal gitu ya. Nah, ini belum berhapus nih. Oke, jadi nanti juga ada tabelnya ya. Ada tabelnya, tabel heksa itu dimulai dari 16 pangkat 0. Ya, kalau tadi kan di biner itu 2 pangkat 0. Kalau heksa 16 pangkat 0. Oke, nah gimana heksanya? Misalkan ada sebuah heksadesimal, ini caranya sama seperti tadi ya. Misalkan 1A2. Oke, yang angkanya gampang nih. 1A2 sama dimasukkan ke dalam tabel juga, teman-teman. Jadi kalau dia itu dari heksa ke desimal atau dari biner ke desimal, masukin ke dalam tabelnya. Oke, 1A2. Kemudian dikali juga nih sama kayak tadi. Oke, 1 dikali 256 adalah 256. Oke, kemudian A itu berapa ya? A itu 10. Oke, A itu 10 berarti 16 kali 10 berarti di sini ditambah 160. Oke, ditambah 2 dikali 1 yaitu 2. Seperti itu. Baru deh dijumlahkan berapa tuh hasilnya. Gitu teman-teman. Untuk heksa ke desimal gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Bu. Aman ya. Oke. Ini masih 100 orang nih. Boleh tolong diinfokan ke temennya Burahai mengingat A Burahai apa sayang? Burahai A-nya bakal selalu 10 kah? Iya, A-nya selalu 10. Dari Oke. 0 sampai 9 lalu dari A sampai F. A-nya 10, B-nya 11, C-nya 12 sampai F-nya 15. Kasih Bu. Oke. Oke, berikutnya adalah eh dari binary ke heksadesimal ya. Oke, dari binary ke heksadesimal, algoritmanya nanti ada ya. Tapi kayak kemarin tuh di TO, Bu ini maksudnya apa? Kalau percuma ya, sebenarnya kalau dikasih algoritmanya, tabelnya, tapi nggak ngerti juga sama aja gitu. Oke, jadi di sini kalau dia dari binary ke hexa, berarti kita harus bagi dulu. Baginya menjadi 4 digit. Nih, ini jadi 4 digit nih. Oke, ini Burhay warnanya ya. Nah, ini warna kelompok warna merah dan kelompok warna hitam.
Oke, nah ini ya. Kemudian setelah kita bagi jadi 4 digit, baru kita masukkan tabel yang tadi, yaitu 1248. Ini 1, ini 2, sorry. Ini 2, ini 4, 8. Oke, di sini ada lagi nih, 1 lagi ya. Nah, kemarin pas TO lanjut tuh dia ke 16. Siapa tuh ya? 1, 2, 4, 8. Nah, kayak gini. Jadi kan dia kelompok kan. Jadi mulai dari 1 lagi dong. Kan dia udah kelompok, udah berpisah gitu. Jadi nggak dilanjut jadi 16. 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. Baru deh kita tentukan per kelompoknya. 8 ditambah 2 yaitu 10. Berarti kelompok pertama hasilnya 10 nih. Kelompok kedua 8 tambah 4 12 ditambah 1 13. Oke, berarti ada 13, ada 10. Nah, tadi kan 10 itu A. Berarti 13 apa? D. 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 Berarti D, A jawabannya. Gitu. Gimana teman-teman? Aman? Saya masih nggak paham, Bu. Masih bingung? Oke, ini Ya, dari Bu. bilangan biner ke heksa. Kalau ada bilangan biner, ada deretan bilangan biner, kamu harus bagi dia dulu menjadi kelompok yang isinya 4 digit biner. Ya, ini 4 digit biner nih. 1, 2, 3, 4. Kamu kelompokin nih. Kayak gini, kamu kelompokin. Oke, ini kelompok pertama. Dan yang ini kelompok kedua. Nah, setiap kelompoknya kamu ubah nih angkanya ke heksa, yaitu 1, 2, 4, 8. 8 tambah 2, 10. Terus kamu taruh lagi di sini 1, 2, 4, 8. 8 ditambah 4 tambah 1, 13. Nah, karena heksa itu nggak ada 13 dan 10, jadi diganti. 13 itu jadi D, 10 itu jadi A. Gitu. Oke, Bu, makasih. Sama-sama. Oke, Ibu, saya punya pertanyaan. boleh. Jadi, kalau kita kelompokin binernya, itu kita kelompokin dari kiri atau dari kanan? Kelompokin binernya dari kiri atau dari kanan? Dari Iya, kanan. dari kanan. Iya. Terus kalau mau dijadiin ke huruf, itu kita kayak misal di kanan itu hurufnya A, di kiri hurufnya B. Kita tuh ngomongnya BA atau AB. DA. Ini kan tadi D. Ini A. Berarti hasil heksanya DA. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, teman-teman gimana? Takut kebolak-balik ya? Oke ya, jadi dikelompokannya dari kanan. Misalkan dia itu kayak nggak ngepas 8 nih Bu. Di contohnya 8, tapi pas realnya nggak 8 kayak gini. Terus gimana dong? Kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gini, kita tuh pokoknya kelompokin dari kanan dia 4. Ini sisanya aja. Karena kalau ini sisanya itu sebenarnya di depannya ada angka 0 yang tidak ditulis. Seperti kalau kita menulis angka desimal 02, pasti kan kita tulisnya 2 aja ya, kayak gitu. Jadi dia kita kelompokannya dari kanan atau dari belakang gitu ya. Kalau kalian khawatir terbolak-balik. Oke, aman ya. Kita lanjut. Ini sudah 14.44. Gimana nih, mau dilanjut atau sudah? Bu Lanjut, Bu. Rai ikut. Lanjut, Bu. Lanjut aja, Bu. Oke, lanjut ya. Disajikan 2 bilangan biner, murid dapat membandingkan besarannya. Oke, kalau kayak gini, berarti kalian harus dapetin dulu desimalnya. Kalau kalian sulit membaca biner. Tapi kalau kalian udah ahli baca biner, ini pasti lebih besar. Karena kayak udah jelas dong, dia kan angkanya 84. Ini 21 gitu ya, pasti udah lebih besar. Nah, misalkan kalian masih bingung nih, kayak tadi aja. 1, 2, 4, 8. Jadi kayak gini, 1, 2, 4, 8 di sini. 1, 2, 4, 8. Oke, 8 tambah 4 tambah 1, 13. Kemudian 8 tambah 2 tambah 1, 11. Nah, berarti ini lebih besar. Kayak gitu, guys. Oke, sama seperti tadi. Gimana? Aman yang ini? Aman, aman, aman. Oke, aman ya. Oke, kita next ke berikutnya heksa lagi.
Heksa itu ini tadi yang tanya A itu apakah selalu 10? Iya, selalu 10. B-nya 11, C-nya 12 gitu ya. Karena dia seperti ini digit heksanya. Kemudian misalkan murid dapat menentukan nilai 4 bit, biner 4 bit yang tepat untuk satu digit heksa. Maksudnya gimana, Bu? Misalkan nih, heksanya itu F. F itu nilainya berapa? Kan 15. Berarti binary-nya 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. 15. Kayak gini. Jadi seperti ini contohnya. Maksudnya dari satu heksa menjadi 4 binary. Ini kan dia bilang menentukan 4 nilai biner. 4 bit. Nah, menentukan nilai biner 4 bit. Berarti kayak gini maksudnya. Oke, Bu misalkan dia itu 5, 5 kan nggak nyampe 4 gitu ya, nggak nyampe 15 gitu. 5 kan tetap 5 nih. Jadinya berapa binary-nya? Berarti 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1. Kayak gitu. Berarti kayak gini. Gimana? Bingung nggak? Ini dari mana tahu ya tadi 1, 2, 4, 8 gitu. 1 tambah 4 sama dengan 5. 1, 2, 4, 8 ditambahin semua sama dengan 15. Seperti itu. Oke, kalau dia 4 bit pokoknya ada 4 digit angka binernya. Oke? Kita lanjut ya. Diberikan gambar topologi jaringan, murid dapat menentukan perangkat jaringan, perangkat end user. Nah, kalau dia dibilang end user, berarti yang manusia itu pakai user itu kan manusia, end itu terakhir, berarti yang dipakai manusia nih, yang disentuh manusia. Apa aja, misalkan ini contoh aja ya, bukan nanti soalnya kayak gini. Misalkan di sini ada sebuah topologi, yang mana yang end user, yang end user itu yang manusianya pakai tadi ya, berarti kita kan pakai printer kayak gitu ya, kayak gitu-gitu. Kita pakai klien ya, kita juga pakai ya ini kebetulan sama ya, kayak gitu ya. Pokoknya laptop, printer, handphone kayak gitu kita pakai. Oke. Nah, berikutnya diberikan dua jenis topologi jaringan membandingkan keunggulan dan kelemahannya. Nah, kemarin tuh di TO pada ini nih, pada kesulitan nih soal-soal tentang topologi ya, udah lupa banget ya. Jadi untuk topologi itu, teman-teman, sebetulnya kalau kalian mau pakai logika nih, karena kan banyak ya kalau harus dihafalin, ini kalian baca jalurnya aja. Ya, di sini yang pertama ini ada topologi star namanya. Kok star Bu? Ya kayak bintang, kayak gitu. Ini namanya topologi ring. Kok ring? Ya kayak cincin tuh ada bolong di tengahnya. Lalu ini namanya topologi bus. Nah, kenapa bus? Karena kayak tempat duduk bis kayak gini. Ada tempat duduk gitu. Gitu aja ya. Kemudian, nah gimana sih kelebihan dan kekurangannya? Contoh nih, kalau dia itu jalurnya tuh satu kayak gini. Nah, logikanya nih, kalau misalkan sampai di salah satu kabel aja yang rusak ini, putus gitu kan. Nah, mau nggak mau kan putus semua, ya kan? Mau nggak mau semuanya nggak bisa dong. Nah, kemudian ini juga ada breadbone-nya nih, ada apa namanya, ada jalur utama nih, ada backbone-nya. Nah, gimana kalau dia putus? Ya nggak bisa juga. Kayak gitu. Lalu kalau ini gimana? Ini kalau yang ini putus, yang lain masih bisa connect. Karena dia cuma dari sini ke sini bisa. Dari sini ke sini bisa. Kayak gitu. Tapi kalau ini putus, udah nggak bisa connect semuanya. Ini juga sama, nggak bisa connect semuanya. Kayak gitu ya. Jadi kalian perhatikan aja kabelnya gitu. Lalu kelebihannya apa dong kalau yang ini ya, kelebihannya dari jumlah kabelnya aja lebih sedikit kan, kayak gitu. Tapi tadi kekurangannya kalau satu rusak ya ya udah semua rusak, kayak gitu aja ya. Jadi kan dalam bentuk gambar, kalian visualisasikan aja. Kemudian kalian coba tuh kalimatnya seperti apa ya di optionnya gitu. Kalau ini banyak kabelnya berarti dia lebih mahal dong.
karena kabelnya lebih banyak dibandingkan yang ini. Oh, berarti itu jadi kekurangannya star nih kalau dibandingkan ring. Tapi tadi karena kabelnya banyak, dia kalau satu putus, yang ini masih bisa bekerja. Oh, itu berarti kelebihannya kayak gitu. Sedangkan kalau yang ini nggak bisa kerja nih kalau salah satu putus. Gitu teman-teman ya. Jadi kalian visualkan. Oke, untuk topologi yang ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau yang bus itu kelebihannya apa, Bu? Kelebihannya juga sama, dia itu lebih hemat ya karena memang ada jalur utamanya ini. Dia pakai satu jalur tapi dia nge-share ke semuanya. Kayak gitu. Nanti ada yang perlu dihafalin nggak Bu? Atau kayak dengerin dari Ibu aja udah cukup untuk soal untuk asasnya. Asas, base aja-nya. Iya, kalau tipsnya dari Bu Rahai, kalau topologi ini, kalau kalian baca itu bakalan banyak banget teks yang harus kalian hafalin. Jadi, coba kalian pahami dalam bentuk gambarnya aja, supaya nggak terlalu banyak gitu teksnya. Karena kalau kayak dalam bentuk pernyataan, nanti kalian harus menghafal kayak topologi star, memiliki banyak kabel, karena gitu. Belum lagi kalau ada yang lupa teksnya gitu kan. Jadi tipsnya adalah, kalian lebih ke gambarnya aja. Kalian coba cek, oh topologi star itu kayak gini gitu. Berarti dia itu kelebihannya apa kayak gitu. Oh ring itu kayak gini gitu guys. Oke? Iya, Sama-sama. Bu. Oke. Temannya, Bu. Ya. Kalau misalnya satu kabel dibahas putus, berarti semuanya putus juga. Kayak, Iya, putus juga karena dia ini jalur utamanya. oh, Iya, analoginya misalkan di bus nih, busnya itu ada nggak ya bus kayak di Final Destination gitu, busnya itu tiba-tiba terbelah, bisa nggak dia kirim dari sini ke sini gitu ya, kayak oke, gitu aja gitu. Jadi kita pakai analoginya aja gitu. oke. Nggak terlalu banyak ngafal ya. Oke, Kasih, Bu. sama-sama. Lanjut. Ya, kita lanjut diberikan cerita dan beberapa pilihan spesifikasi. Oke, ini tentang spesifikasi, ini contoh aja ya. Semoga kebeli nih Bu Rahai. Ya, oke, jadi ini contoh aja nih spesifikasi. Nah, kalian tuh kayak membandingkan nih, tapi ini sesuai kebutuhan ya, bukan sesuai keinginan ya. Kalau keinginan kan ya kita mau. Tapi kalau kebutuhan, misalkan gitu ya. Misalkan nih handphone Bu Rahai itu cepet banget lowbat gitu, cepet banget lowbat kayak jam 10 tuh udah lowbat. Nah, berarti kan kebutuhannya sebenarnya lebih ke yang dayanya itu lebih banyak. Kayak gitu. Jadi, logikanya kalau kayak gitu kan kalian harus membandingkannya di bagian dayanya. Ya kan? Contohnya kayak gini nih. Yang satu 5,088 mAh tapi eSIM gitu. Tapi yang ini 5.000. Nah, beda-beda tipis sih, tapi ini ya lebih oke lah kayak gitu. Guys, atau misalkan kayak dia itu em, sangat sibuk sekali. Jadi ketika lowbat dia tuh nggak bisa nih nunggu waktu lama untuk charging karena harus pergi lagi. Berarti harus apa? Berarti harus yang fast charging. Nah, fast chargingnya yang mana nih kira-kira nih? Apakah dia dalam 20 menit dia 50% atau dalam 30 menit dia udah 75%? Nah, yang mana nih yang lebih worth it? Kayak gitu. Jadi kayak lebih ke membandingkan apa yang sedang dibutuhkan gitu. Misalkan dia konten kreator nih, berarti butuhnya di apa ya? Oh, di kamera nih, spesifik kameranya. Kira-kira yang mana ya yang lebih bagus? Ini ada 4K video recording, ada 8K gitu ya. Jadi yang mana nih? Kayak gitu. Kita membandingkan spesifikasi berdasarkan kebutuhannya. Easy lah yang ini ya. Oke. Lanjut ya, kita lanjut ke topologi again ya. Topologi lagi, kalau yang ini menentukan kabel, jadi ini kita buat rumus aja supaya enggak stres banget wiringnya gitu ya, ngegambar wiringnya. Oke, jadi kalau dirumuskan, misalkan di sini jumlah komputernya ada 5. Nah, jumlah komputernya kita sebut dengan N. Oke. Nah, kemudian jumlah kabelnya, rumusnya adalah N dikali N dikurangi 1 bagi 2. Yaitu N-nya 5. Berarti dikali berapa nih?
5 dikali berapa? 4. Rumusnya kayak gini. Oke, dikali 4. Lalu dibagi 2. 2. bagi 2. Kayak gitu, guys. Oke, hasilnya berapa? 10. 10. Nah, bener nggak nih 10 kabelnya? Ya, jadi nanti kalian tinggal cek. Ini ada, ini kan ke sini 1, ini 2 gitu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya 10 kabel. Lalu misalkan di kondisinya ditambahkan 2 PC baru. Nah, berarti sekarang berapa jumlah kabelnya yang dibutuhkan untuk mesh? Berapa? Gimana rumusnya? Nambah berapa PC, Bu? 2, misalkan ada 2 PC. 21. 21, berarti rumusnya 7 dikali berapa? 6. 6, Bu. 7 dikali 6, lalu dibagi 2, 2. sama dengan 21. Oke, guys, bisa nggak? Itu Ingetin rumusnya ya. N dikali N min 1 dibagi 2. Oke. Next, kita ke sini. Diberikan tabel penjualan, murid dapat menerapkan rumus pada sel tertentu dalam konteks penjualan. Oke, ini ada ada tabelnya. Kemudian kalian diminta membuat rumusnya. Nah, rumusnya kalau rumus sum itu mencari total. Berarti sama dengan sum buka kurung referensinya, yaitu D5 D6 sorry D6 sampai D14 kayak gini. Oke, kalau max berarti sama dengan max D6 sampai D14. Sampai itu pakai tanda titik 2. Oke, kalau dia titik koma atau koma itu artinya dan, bukan sampai. Jadi yang harus kalian hafalin di soal-soal tabel seperti ini, yaitu fungsinya, functionnya. Sum itu untuk mencari total. Max itu nilai tertinggi. Min itu nilai terendah. Average rata-rata. Count jumlah datanya. Kemudian tinggal range di dalamnya. Range-nya itu ini dari mana, Bu? Range-nya itu dari sini. Nih, misalkan kan dia mau mencari ini kan. Dari mana ini? Ini adalah sel D. Sel D mulai dari D6 nih kalau ada yang bingung. D6. Lalu sampai D14. Ini nih, ini D14 kayak gitu. Oke? Mana ya? Bedanya sum sama count tadi apa, Ibu? Maaf. Kalau sum itu dia untuk total. Ini untuk total. Total. Sedangkan kalau yang ini untuk jumlah data. Oh, jadi kalau contoh count itu misalnya jumlah datanya itu ada 5, berarti 5. Tapi kalau sum itu misalnya satu data itu 10, nanti dicari total dari nilai dari data itu ya, Ibu. Iya. Jadi misalkan kalau sum itu berarti ini ditotali nih 4.880 ditambah 4.400 sekian sampai ditambah 2.910. Tapi kalau count itu dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 datanya kayak gitu. Oke, bedanya itu ya. Lalu diberikan sebuah tabel reference range. Range itu yang tadi yang ada titik duanya, teman-teman ya. Jadi di sini kalau mau mencari total omset berarti range-nya dari D6 sampai D12. D6 sampai D14. Oke, ini range ya atau reference table. Oke, kemudian diberikan sebuah formula, murid dapat menginterpretasikan hasilnya. Ada rumus seperti ini, average F1 sampai F4. Min, min F1 sampai dengan F4. Average itu kan rata-rata. Rata-rata dari F1, rata-rata dari F1 sampai F4, berarti ini dicari rata-ratanya nih. Ya, jika diketahui F1 9, 10 berarti 10 tambah 20 tambah 10 tambah 20 dibagi 4 gitu kan cara ngitung rata-rata. Oke, berarti di sini 10 ditambah
20 ditambah 10 ditambah 20 sama dengan berapa nih? 60. Lalu nilai minimum itu berapa sih? Min itu apa sih? Yang paling kecil, Paling kecilnya berapa? 10. 10. Berarti hasilnya adalah 60. 50 kayak gitu guys ya. Oke, jadi kalau nanti max max F1 sampai F4 min F1 sampai F4 berarti 20 dikurangi 10 kayak gitu. Tergantung sama functionnya. Itu yang average nggak dibagi 4 dulu, Ibu. Oh Yang iya dibagi 4 belum. Makasih. ya, Ibu. 4 berapa nih? 15 15. dikurangi 10 5. Oke. Betul, average dibagi 4. Oke, lanjut ya. Berikutnya menghitung nilai dari ini sama aja tuh. Rumusnya tuh kayak cuma sum, average, max, min. Jadi ini aja nih sama kan tadi ya. Ini aja yang kalian hafalkan gitu ya. Oke, diberikan pernyataan logika yang belum lengkap. Oke, kalau kayak gini, misalkan ini ada eh, belum lengkap nih, agar pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi bahwa siswa dapat memenuhi salah satu. Kalau dibilang salah satu aja berarti or. Tapi kalau dia bilang dua-duanya berarti and. Kayak gitu ya. Kalau dia bilang siswa harus memenuhi kedua syarat tersebut berarti and. Tapi memenuhi salah satu syarat berarti or. Oke. Hmm. Sebentar ya. Oke. Berikutnya diberikan beberapa rumus VLOOKUP. Oke, VLOOKUP itu ini rumusnya. Jadi formulanya VLOOKUP, lookup value atau yang dicari, kemudian tabelnya, nomor kolomnya, kemudian range lookup. Kita masuk ke contohnya. Oke. Contohnya di sini dia mau mencari company-nya itu apa dari company ID. Nah, company ID ini adalah lookup value. Dia masukin angka 3, nanti yang keluar di company itu apa. Nah, jadi rumusnya ini ada di atas sama dengan VLOOKUP. Kenapa H9 lookup value-nya? Karena dia di sini, lookup value-nya di sini, di angka 3 ini. Kemudian A6 sampai F15, ya itu yang ini. Dari A6 sampai F15. Ini udah dikotakin. Lalu 2, 2 itu artinya kolom kedua. Ini kolom kedua. Kenapa kok kolom kedua, Bu? Karena dia mau carinya company. Jadi di sini. Tapi kalau dia mau cari produk, ya berarti koma 3. Kayak gitu. Tapi karena dia mau cari company, berarti koma 2. Oke, baru yang terakhir koma false atau 0. Oke, seperti itu ya. Berikutnya, HLOOKUP. Nah, kalau HLOOKUP berarti bedanya tabelnya secara horizontal. Ini tabelnya horizontal nih ya. Di sini dia itu berdasarkan tanggal. Nih ada tanggal-tanggalnya. Kebun A di tanggal 2 itu berapa data hasil kebunnya kira-kira seperti itu. Nah, gimana cara mencarinya? Di sini HLOOKUP A8. Ini di sini nih. Di sini lookup value-nya yang mau dicari ya, yang mau dicari untuk penjualan di tanggal berapa nih? 5 dia bilang nih, A8. Kemudian ini bedanya ya. Kenapa dia false, kenapa dia true tapi ada. Oke, yang Burhan bilang kalau dia true itu dia kan cuma mirip, nggak sama persis gitu ya. Kalau mirip dia bisa mengeluarkan hasil. Dia bilang 40 gitu ya. Padahal sebetulnya di sini nggak ada kan tanggal 5, 2, 4, 6, 8. Jadi di sini Burhan cuma mau nunjukin bahwa belakangnya itu harus false ya. Kalau dia ada true-nya ya udah abaikan aja. Kayak gitu. Oke. Kemudian lengkapi perhitungan jumlah data. Nah, ini yang count nih. Ini count if berarti menghitung jumlah siswa yang lulus di range area E3, ini E3, E3 ini di sini sampai E7 di bawah yang keterangannya lulus. Kayak gitu. Oke, jadi ini dia hasilnya 3. Oke.
Kemudian ini murid diberikan sebuah rumus if. Ini rumus if. Murid dapat menjelaskan arti dari setiap bagian. Logical test ini yang ini. B2 lebih dari sama dengan 70. Itu logical test. If true, kalau dia benar lebih dari 70, maka dia lulus. Value if false, kalau dia tidak lebih dari 70, maka dia gagal. Kayak gitu. Tuh untuk if. Oke. Nah, berikutnya ini yang kemarin ada di soal esai tentang if or. Oke, untuk if or kayak gini sama dengan if or jika B2 lebih dari 50 atau C2 lebih dari 50 ya. Nanti akan ada formatnya di soal, tapi format itu seperti apa, Bu? Format itu seperti mana deh? Ini nih kayak gini nih. Ini formatnya nih. Nah, kalian tinggal nentuin selnya yang mana gitu ya. Jadi kalaupun udah ada formatnya tapi nggak bisa nentuin sel-selnya juga agak bingung juga ya. Jadi pastiin kalian tahu misalkan if buka kurung or buka kurung condition misalkan condition 1 berarti B2 lebih dari 50, condition 2 berarti C2 lebih dari 50, tutup kurung, koma, value if true, koma, value if false. Kayak gitu. Itu formatnya. Baru nanti dibuat seperti ini. Condition satunya itu apa ya? Oh iya, B2 lebih dari 50. Ini tergantung nih sama soalnya. Kayak gitu guys. Oke. Diberikan algoritma random, murid dapat menentukan pseudocode-nya. Program meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan. Jika bilangan lebih dari 0, maka tampilkan positif. Jika kurang dari 0, maka negatif. Nah, dia input bilangan, lalu kalau dia 0 maka tampilkan bilangan positif. Nah, sebetulnya namanya pseudocode itu kalian urutin aja seperti algoritmanya, seperti itu. Sampai selesai. Oke, kemudian ini grup Scratch. Nah, kalau grup Scratch, gimana cara ngafalinnya atau cara belajarnya supaya nggak dihafal? Caranya adalah yang pertama ini kan nanti akan ada grup-grupnya nih, ada motion, ada event, ada looks, ada sound. Nah, kalau misalkan dia move itu kan melangkah ya kan? Melangkah ya udah berarti gerak dong, ya udah berarti motion kayak gitu. Say hello. Nah, say hello ini kan dia ada tampilan tulisan hello tuh. Nah, berarti dia termasuk looks. Oke, karena ada tampilan muncul di layar monitor. Play sound ya udah berarti sound ya. Kemudian when green flag klik kapan berarti event saat apa kayak gitu. Oke, nah ini masuk ke kode-kode, masuk ke algoritma ya. Di sini em, murid melengkapi kodenya. Oke, kalau di sini ada kode seperti ini, terus ini ada yang kosong nih, apa ya isinya? Berarti ditambahin else ya. Kalau di sini tambahinnya else. Jadi kayak selain itu, kayak gitu. Ya, ini contoh aja. Lalu, Ibu, ya. persen D itu maksudnya apa deh, Bu? Persende itu untuk mengambil nilai. Jadi dia itu untuk mengambil nilai nih yang ada kursor tuh, kursor kayak gini nih, tik tik ini nih yang kursor ini yang kedip-kedip. Nah, ketika kita memasukkan angka 1 misalkan kayak gitu, maka nanti angka 1 ini ketika di enter akan dimasukkan ke dalam variabel nilai. Nah, siapa yang bertugas itu si persende itu untuk tipe datanya. Kayak gitu. Jadi ini untuk bilangan bulat gitu. Kalau dia float berarti konsisten F. Oke? Next ya. Kasih, Ibu. Sama-sama. Berikutnya ini syntax error. Oke, ini error dalam kesalahan logika. Lalu kalian diminta memperbaiki. Nah, yang ini apa yang errornya? Yang errornya apa ya? Ini ini tergantung Burhan ya kasih soalnya. Misalkan in main dia di sini in nilainya 80. Nilai lebih dari sama dengan 75 maka dia lulus misalkan. Kalau dia di sini tidak lulus. Misalkan di keterangannya adalah di soalnya misalkan kayak nilai minimal 85
maka siswanya lulus, baru siswa lulus ini ya. Nilai minimal, kalau dia bilang minimal, kalau dia bilang minimal berarti dia lebih dari sama dengan, nah ada sama dengannya kan minimal 85. Nah berarti di sini yang salahnya apa? Ininya harus diganti 85. Gitu guys. Oke. Kemudian disajikan sebuah kode program menggunakan for. Nah, ini ya yang kemarin pada bingung nih, ada beberapa kelas yang belum dijelaskan. Oke, jadi untuk soal seperti ini, yang pertama kita harus nentuin iterasinya dulu. Oke, kita pakai ini coretannya mana ya? Oke, di sini I yang pertama, coba yang udah bisa, ayo suaranya mana? I yang pertama berapa nih? 1, 1. I yang kedua? 2, Yang kedua 2, yang ketiga, 3, oke, yang ketiga 3, yang keempat, 4. oke, ada I5? Enggak. Nggak ada, karena akhirnya 4, gitu ya, oke, good. Kemudian hasil yang pertama itu 1, dari sini, hasil sama dengan 1. 1 dikali, kenapa kali? Karena dia bilang ini, bintang. Dikali apa? Dikali I yang pertama berapa? 1, kan? Sama dengan berarti hasilnya 1. Oke, kemudian hasil yang kedua 1 lagi nih. 1 ini dari mana? Dari sini. Ya, dikali I yang kedua berapa? 2. Oke, berarti sekarang hasilnya adalah 2. Oke, hasil berikutnya 2. Ini 2 ya, 2-nya dari sini. Oke, dikali I berikutnya 3. Berarti kali 3. Sama dengan 6. Oke, hasil berikutnya 6 dikali 4. Ya kan? Dikali 4 sama dengan 24. Seperti itu ya. Jadi dia stop sampai sini. Kenapa? Karena I-nya udah habis. I itu kan iterasinya gitu, perulangannya kayak gitu. Oke, gimana yang ini teman-teman? Ibu saya boleh nanya. Boleh. Nanti kalau di PS aja iterasinya tuh akan plus-plus terus atau ada yang minus-minus? Plus-plus kalau nggak salah. Karena kalau minus-minus saya kurang ngerti, Bu. Kalau minus-minus, misalkan nih, takutnya berakhir salah ya. Jadi misalkan I sama dengan 10. I sama dengan 10. Kemudian I sampai sampai dengan 4 lah ya. Kemudian I min-min, misalkan kayak gitu kan. Kayak gini. Berarti I yang pertama berapa? 10. I yang kedua berapa? 9. 9. Ini minnya jadi nggak kelihatan, padahal ada 2 kali. Min gini ya. Berarti I yang ketiga 8. 8, terus 7, 6, 5, 4. Selesai. Kalau iterasi hasil yang sama dengan 1 di bawah iterasi main itu apa, Ibu? Maksudnya mulai dari angka berapa atau Yang mana ya? yang di luar tanda kurung di atas? Ini. Ini. Bukan yang ya. Ini adalah identity awalnya. Kayak hasil yang pertama, nilai yang pertama tuh yang ini nih. Ini. Oh, Nah, ini punya dia nih. Nah, jadi kalau di sini 10 berarti ini 10. oh, makasih, Bu. Jadi kayak hasil itu pertamanya berapa sih? Gitu. 10. Berarti nanti 10 kali I. 10 kali 1, 1. Tapi di sini hasil pertamanya adalah 1. Oke, sama-sama. Ibu, Ibu, mau Ibu. nanya lagi. Apa? Jadi outputnya itu 24. Iya, 24. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Ibu, berarti izin ya, Bu. Misalnya kalau Ibu tadi bilang hasilnya itu 10, 10 10 kali 1 10. Terus 10-nya dikali lagi 2. 10 kali 2 gitu kalau I-nya 1 2 3 4. Mm-mm. Oke. Terus kalau plus itu artinya apa, Bu? Plus itu artinya tambah 1. Jadi I-nya itu kayak tadi. Dari 1, 2, 3, 4. Kan 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Tapi kalau I plus 2, berarti ditambahnya tambah 2. Jadi kalau I plus plus artinya I-nya ditambah 1. Oh, oke, Bu. Terima kasih.
Sama-sama. Oke, kita lanjut. Ini variabel. Oke. Nah, kita coba ngitung. Perhatikan instruksi logika berikut. Mula-mula tetapkan nilai variabel poin 10. Berarti poinnya sekarang 10. Kayak tadi loh di yang awal. Ya. Poinnya sekarang 10 kan? Dia bilang mula-mula tetapkan nilai variabel poin 10. Lakukan perulangan sebanyak 3 kali. Oke, perulangan sebanyak 3 kali. Apa saja yang ada diulang? Di dalam perulangan tersebut, jalankan perintah change point by 4. Berarti 4 ya. Jadi dia ditambah 4. Berapa kali ditambah 4-nya? 3 kali. Oke. Setelah perulangan selesai, jalankan perintah change point by min 5. Ya. Jadi ini 10 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4, 12 tambah 10, 22, dikurangi 5 sama dengan 17. Hasil akhirnya 17. Bingung nggak? Bingung, Bu. Kenapa yang 4 perulangannya 3 kali tapi yang 5 enggak? Hmm. Baca di sini ya. Bro izin minum ya. Di sini lakukan perulangan sebanyak 3 kali. Di dalam perulangan tersebut, berarti di dalam perulangan tersebut, jalankan perintah change point 4, change point by 4. Jadi ditambah 4. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Kenapa 5 itu enggak 3 kali? Karena dia bilang setelah perulangan selesai. Gitu. Kasih, Bu. Hmm. Gimana? Ada lagi yang mau tanya soal ini? Ini harus baca baik-baik ya algoritmanya. Oke, kemudian ini tipe data nih. Kalau ini tipe data, kita harus tahu dulu nih. Kita baca dulu teksnya. Pertama, untuk menyimpan kategori produk yang hanya menggunakan satu karakter. Satu karakter itu menggunakan tipe data Char. char. Oke, good. Kedua, untuk menyimpan jumlah stok barang yang berupa bilangan bulat, yaitu Integer. integer atau int boleh, integer boleh. Terakhir, untuk menyimpan berat produk dalam bentuk angka pecahan, yaitu Float. Float. float, betul. Udah 3 hal itu aja. Tapi nanti kalau dalam contoh kasusnya, kalau saat TO kan kalian diminta jelasin contohnya kan. Ya udah berarti kalau char kasih aja satu huruf. Kalau integer kasih aja bilangan bulat. Kalau float kasih bilangan pecahan kayak gitu. Kalau string ada lagi string satu lagi apa? Lebih dari satu karakter. Oke, ini bisa kata atau kalimat. Pokoknya lebih dari satu karakter ya. Contohnya gimana, Bu, kalau string? Contohnya 9C kayak gitu. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Oke, berikutnya dampak sosial informatika ya. Alhamdulillah ada yang pas ini. Pengaturan privasi. Nah, Bu, privasi apa? Apa? Siapa nih? Fadil. uh, Bu, yang float itu tadi apa, Bu? Sorry, saya lupa. Float itu bilangan pecahan kayak satu berat, misalkan berat Fadil adalah 50,5 misalkan. Kayak gini. Oh, Ya 50,5 gitu. oh, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Next, ini pengaturan privasi. Ini contoh nih, udah banyak banget ya pengaturan privasi. Intinya, kalau ini kayak kita kalau pakai medsos aja. Kalau kita mau aman, ya kita jangan pakai akunnya menjadi public gitu kan. Kita harus pakai akun private. Kalau kita mau aman, kata sandi kita harus di setup, misalkan berbeda di setiap medsos kita. Verifikasi 2 langkah pakai OTP. Seperti itu ya. Lokasi ya GPS tuh. Kalau posting nggak usah tag location gitu, nggak usah secara real time. Boleh besokannya baru kalian set lokasinya itu nggak apa-apa. Tapi kalau real time itu tidak perlu ya. Seperti itu dan lain-lain tuh banyak ya. Oke, berikutnya kuantitatif berarti ngitung nih guys. Kalian harus ngitung ya. Jadi misalkan di sini eh ada 132,7 juta orang atau separuhnya dari total penduduk Indonesia telah menggunakan internet misalkan ya. 31,3
menggunakan internet untuk mencari informasi. Nah, kayak gini-gini nih. Misalkan diketahui ada 100 juta orang. 100 juta orang. Kemudian ada 10,4 juta memanfaatkan untuk bisnis. Berarti berapa persen nih? Kalau misalkan dari 100 juta, 10,4 berapa persen? Yuk, gimana cara ngitung mathnya? Di berapa, Ibu? Misalkan totalnya itu ada 100 juta, biar gampang nih. 100 juta. Terus kita misalkan fokusnya ke sini nih. 10,4 juta orang. Nah, terus pertanyaannya berapa persen yang memanfaatkan untuk bisnis? Berapa persen? 10,4%. Iya gitu ya. Jadi kayak gimana cara ngitungnya? Coba bagi yang bingung. Ada cara cepet nggak? Ya, kalau misalnya kayak gitu kan kayak nilainya 104 misalkan dibagi gitu kan, dibagi berapa? 100 ya. Misalkan dibilang 100 juta ya dibagi 100 juta. Ini kan jutanya nggak ditulis 00 juga kan. Berarti di sini kan 10,4. Kayak gitu juga kan sama ya. Ya jadi cara menghitungnya kayak gitu. Kalau untuk mencari persen ya. Oke, kemudian apalagi ya, memilih informasi yang benar untuk keamanan pribadi. Ini contoh aja, kalian bisa baca misalkan kayak untuk melindunginya resiko apa yang terjadi ya udah based on ini ya. Ini kuncinya no mager-mager untuk reading ya. Kemudian diberikan sebuah cerita. Murid mengkategorikan jenis-jenis kejahatan. Oke, di sini kejahatannya ada phishing, scam, sama cracking. Nah, bedanya apa nih? Kalau phishing itu dia mencuri data dengan menyamar. Maksudnya menyamar apa? Misalkan dia pura-pura jadi customer service sebuah bank kayak gitu untuk minta akunnya dan sebagainya. Itu maksudnya menyamar gitu ya. Bukan kayak yang kita pikirin kayak hacker pakai baju loreng, pakai topeng gitu enggak ya. Jadi ya phishing itu menyamar misalkan pura-pura jadi siapa untuk mendapatkan data atau informasi. Scam, nah scam itu menipu untuk mendapatkan keuntungan. Cracking membobol sistem atau akun secara ilegal. Kayak nge-crack gitu ya. Kemudian disajikan sebuah skenario, ini contoh aja. Murid dapat menentukan tindakan ya ini intinya kalau kalian ada teman kalian yang mengunggah foto salah satu siswa lalu diejek apa yang harus kalian lakukan kayak gitu aja. Kemudian cyberbully misalkan ada bernama Dito sering menerima komentar menghina di media sosial akibat bentuk tubuhnya. Beberapa temannya membuat meme tuh. Siapa yang sering buat meme temen muka temennya gitu kan di grup kelas nyebarin tanpa izin. Nah, kira-kira akibatnya apa? Dan ini kalian menentukan kayak apa yang harus kalian lakukan. Kayak gitu aja. Ini soal seru-seruan aja. Kalau yang ini ya. Oke, guys, sudah selesai nih kisi-kisinya. Udah terbahas semua. Gimana, teman-teman? Aman ya? Kita lama banget nih. Kok ada... Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Alhamdulillah terima kasih banyak yang masih stay 87 orang. Semoga besok dapat nilai 100. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke ya, kalau tidak ada yang menanyakan, kita akhiri untuk open kelas hari ini. Terima kasih banyak, Farsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih.